biasanya di LinkedIn itu orang itu kalau memilih orang kan kadang melihat di belakangnya itu lulusan mana kan. Ya. Makanya nama baik kampus perlu dijaga, terutama di LinkedIn. Oke, sahabat NH Podcast dimanapun berada, ketemu lagi dengan Dr. NH di NH Podcast tentunya dalam seri yang kedua. Ya. Terima kasih Michael datang lagi. Oke, Ya. kita lanjutkan bagian yang kedua. Apa itu? Bagian yang makin seru. Apa itu? Pokoknya harus Dr. simak Enda. terus ya. Oke. Para sahabat NH Podcast ya. Judul yang kedua inilah LinkedIn dan nama baik kampus ya. Apa hubungannya dengan masa depan lulusan tentunya rekan-rekan para mahasiswa dimanapun berada. Jadi LinkedIn dengan nama baik Kampus kan pasti menarik lah. ya, iya artinya memang rekan-rekan yang kuliah dimanapun berada ya, Ya. ya hubungannya dengan LinkedIn. Kenapa ini? Di komentar dulu. Hubungan kampus dengan nama baik tadi. Ya. Biasanya di LinkedIn itu orang itu kalau memilih orang kan kadang melihat di belakangnya itu lulusan mana kan. Ya, kalau ini enggak ya? Nggak mesti gini, justru itu HR ya itu Oh iya perusahaan ya. perusahaan Oh iya. mencari Melihat. kandidat itu satu dia dari kampus Mana? Kampus. Kayaknya paradigma lama ini. ya. Ya, Tapi itu masih di bawah, ya. masih di bawah. Ya karena mungkin punya ekosistem kan ya. Ya. Ketika dia nggak ketemu baru nyari kampus. Nah, jadi makanya nama baik kampus perlu dijaga, terutama di LinkedIn. Itu terkait dengan reputasi. Itu kalau menurut saya kenapa nama baik kampus perlu dijaga di LinkedIn. Ya. Oke, jadi kalau kita lanjut ya Baik. ke pertanyaan pertama ini ya. Bagaimana aktivitas mahasiswa di LinkedIn bisa mempengaruhi citra kampus? Nah, tadi mungkin masih ada relevan. Oke. Bagaimana aktivitas mahasiswa Ya. di LinkedIn bisa mempengaruhi citra kampus? Jadi gini, mencerminkan kualitas intelektual dan etika digital mahasiswa. Dalam nggak ya? Ya. Jadi kampus itu di LinkedIn itu bisa mencerminkan kualitas intelektual dan etika digital mahasiswa. Cara habit untuk bersosial media ya. Itulah kenapa tadi aktivitas mahasiswa menentukan citra kampus. Itu yang sangat penting ya, sangat menentukan. Kemudian aktivitas mahasiswa itu juga membentuk persepsi profesionalisme. Profesionalisme di mata siapa? Tentunya mata industri. Karena yang mengkonsumsi atau yang menggunakan mahasiswa itu Industri ya, Ya. Government ya, komunitas gitu ya. artinya entitas-entitas baik Entitas. perusahaan, baik industri atau mungkin saya sebut begini, baik industri maupun non industri. Nah, gitu Maupun, aja. ya. Nah, kemudian aktivitas mahasiswa itu juga memperluas reputasi kampus melalui jejaring di interaksi politik. Nah, ini kok mahasiswa dengan politik atau soal demo gitu maksudnya. Oke, nanti jawab saya diganti. Saya kemarin. Jadi yang ketiga, Dr. NH, yang ketiga itu aktivitas mahasiswa itu memperluas reputasi kampus melalui jejaring dan interaksi publik. Oh itu. Ya. Karena ini kan internasional, jangkauannya internasional, tidak hanya di Indonesia atau bahkan tidak hanya nasional tapi internasional. Kampus manapun gitu ya sudah Betul. open gitu ya. Coba kalau saya pernah menganalisis kampus baik di luar negeri maupun di dalam negeri,
ternyata dari aktivitas mahasiswa mereka itu ada yang kerja di hampir semua negara itu ada Bukan alumni ya? alumninya. Iya, maksudnya insight. Iya. Insight alumni di sebuah universitas. Betul. Dipolakan dari LinkedIn. Betul. Ya. Itu aktivitas mahasiswanya. Karena gini, wajahnya kampus itu kan wajahnya alumni. Atau sebenarnya wajahnya kampus itu ada di alumninya. Iya. Produknya kampus kan alumni sebetulnya. Jadi kampus harus bisa menjaga apa? Komunikasi dengan alumni. Nah, dari mahasiswa itu sudah aktif, ya, maka dia akan terjaga. Nah, banyak kampus sekarang bingung. Nah, ya. Ini bukan hanya di Universitas Jenderal Sudirman ya, di kampus manapun teman-teman. Ya, ini moga-moga yang nonton juga banyak pengurus atau pejabat kampus ya. Coba kita bertanya sama diri kita sendiri, betul tidak? Kita kesulitan mengakses alumni kita. Nah, ya kalau istilah kami, kebetulan saya kan bidang 3 ya di Kanat ya, artinya ada insight-nya IKU ya, indikator kinerja utama salah satu untuk alumni yang tracer study. Tracer study. Ya. Itu sangat bisa sekali ya Om ya. Menggunakan tool LinkedIn gitu ya, artinya untuk membantu memotret ya, memonitor alumni kita. Betul. Di mana berada. Ya. Jadi kalau aktivitas kampus, aktivitas mahasiswanya itu baik yang sudah lulus maupun yang belum lulus itu ada di LinkedIn, maka reputasi kampus makin kuat. Optimal ya. Coba bayangkan publik menilai, oh ini kampusnya mahasiswanya rajin, aktif, setiap kegiatan dia sampaikan, dia mendapatkan nilai, ya. Yang alumni juga aktif, menginspirasi banyak orang. Nah itu kan juga kontribusi menambah reputasi kampus. Itulah kenapa aktivitas mahasiswa di LinkedIn bisa membangun citra kampus. Makanya ketika ada loh kampus yang belum aktif, ya, kalau kampusnya belum aktif itu seperti anak ayam kehilangan induknya. Loh ini serius dokter Enda, serius terjadi. Mahasiswanya udah aktif di Ternyata LinkedIn, kampusnya belum membuat page di LinkedIn. Nah ini juga kalau unsur sudah ya? Unsur ya. Unsur sudah ada. Universitas Jenderal Sudirman alhamdulillah sudah ada. Dan sudah di mining ya. Sudah di kemarin Om Eko coba melihat ya dalamnya ya. Nah, atau saya potong. Ya. Nah, nanti yang bagian main tadi tolong di cut ya, jangan dimasukin. Nggak boleh nyebut kata main ini. Nggak boleh ya. Ulangi lagi ya. Jadi jejak digital yang ada di LinkedIn gitu ya. Artinya memang kampus ya. Kampus. Ya, sekarang tadi sudah diambil misalnya ya, diolah. Kita potret. Tepatnya potret ya. Kita potret kan seluruh mahasiswa misalnya ya, seluruh alumni sudah punya akun di LinkedIn gitu ya. Nah itu kita bisa potret. Jadi kemarin itu dan kita olah lah gitu ya dengan perspektif big data. Nah dan itu Om Eko sudah ada contohnya ya, mungkin dilihat di webnya boleh kan? Boleh. Nah ya di apa namanya ya, beliau kan juga direktur PT Momentum Teknodata Semesta. Ya, MTDS, Momentum Teknodata Semesta. Ya, itu dia lihat ya, pakai kaca kunci itu, ya, artinya biar jelas, tidak hanya ngomong doang gitu ya. Jadi yang disampaikan Om Eko memotretnya dan hasilnya ada, gitu ya. Nah, jadi kita lanjut ya. Jadi biar teman-teman bisa buktikan tuh ya. Ini toh hasil citra kampus itu insight-nya bisa kelihatan gitu. Betul. Jadi gini teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu pejabat kampus, kemarin saya memang di waktu ngisi kuliah umum ya di kampus Universitas Jenderal Sudirman di FTI FT jurusan Teknik Informatika. Jurusan Informatika.
saya memotret salah satu kampus, termasuk yang saya potret kampus Universitas Jenderal Sudirman. Itu saya potret ada puluhan ribu alumni dan mahasiswa aktif yang ada di kampus Universitas Jenderal Sudirman. Jadi di situ kita bisa tahu Bapak Ibu, kita bisa terpotret bagaimana reputasi Universitas Jenderal Sudirman atau kampus yang lain. Berapa banyak yang jadi direktur Dr. Enha? Ini menarik ini kan? Iya. Kalau di situ banyak direkturnya, berarti citranya pasti bagus. Ya, apalagi hampir ada di semua jenis industri tadi, di oil and gas, di mining, di perbankan, ya kan, di telco dan macam-macam. Itu menambah reputasi. Nggak tahu tadi namanya IQ berapa gitu ya. Ya mungkin Dr. Enha lebih tahu itu. Iya. Mungkin begitu sih. Bagaimana cara? Ini luar biasa ya. Artinya kampus ini memang harus peduli. Ya. Dengan LinkedIn-nya mahasiswa, gitu ya Om ya. Jadi mungkin bisa disampaikan kenapa harus begitu alasannya. Menarik ini pertanyaannya, mengapa kampus seharusnya peduli dengan LinkedIn mahasiswa? Yang pertama begini, Dr. Enha, menjadi representasi nyata citra dan nilai kampus. Jadi karena menjadi representasi nyata, maka kampus harusnya peduli. Mungkin melalui tadi dosen-dosennya, mengingatkan, ya, jangan tiap hari juga, paling nggak sebulan sekali lah. Iya, bagus itu ya. Ya terlalu lah sebulan sekali. Atau mungkin pokoknya diatur, saya nggak tahu kayaknya tugas itu taruhlah 1 bulan kan 4 kali pertemuan ya. Iya. Ya kan tugas mungkin bisa 2 kali, ya 2 minggu sekali lah. Ya. Itu kan keren itu ya. Ya keren. Ya. Jadi dengan mulai kepedulian itu, maka representasi nyata tadi tetap terjaga. Eksistensinya kampus hidup terus. Karena semakin sering mahasiswanya aktif, maka otomatis kan posting itu akan postingannya, misalnya ada sekian puluh DF Fakultas Teknik aja kemarin ada 3.000 mahasiswa ya? Iya, 3.200-an. Ya 3.200. Iya. Bayangkan kalau 3.200 itu saya nggak usah muluk-muluk semuanya, Dr. Enha. 10% lah. Anggap 10%, berarti kalau 10%-nya berapa itu? Ya. 320 kan? Iya. 320 itu kalau aktif, itu pasti kan dia dilihat oleh banyak orang. Artinya visibilitas, kenampakannya, penampakannya itu akan muncul di beranda banyak orang. Ini mahasiswa mana ini? Pasti ngecek kan, kok bagus tulisan postingannya, kok bagus komentarnya. Ini mahasiswa mana, ini orang mana gitu kan? Nah ternyata Universitas Jenderal Sudirman. Ya, dosennya Dr. Enha, gitu kan? Yang masih kuliah umum siapa? Eko Satrio. Kayak yang bersambut terus. Kayak yang bersambut. Itu namanya membangun circle. Iya. Itu kalau rutin, maka akan tinggi. Artinya, page atau halamannya Universitas Jenderal Sudirman sering dibuka. Ya. Makanya itu kenapa tadi kampus harus peduli, ya kan, dengan mahasiswanya. Yang kedua, berpengaruh langsung pada kepercayaan industri dan mitra. Ya pasti. Karena sering dilihat, otomatis kan HR pada ngelihat tuh, ya kan? Atau bahkan, mohon maaf ya, saya juga seorang business owner nih, iya kan? Saya bukan HR kan, tapi ketika saya membaca ini postingannya bagus-bagus ya ini, saya bisa jadi ngasih sesuatu. Mas Mbak, bagus banget tulisannya. Apa yang bisa bantu saya dorong, biar Anda lebih tumbuh berkembang. Pak, saya seneng tapi saya terbatas di kuota data internet. Oke, saya kasih. Itu ini ya. Ini hal sederhana aja, gitu ya. Keterlibatan. Artinya timbul empati. Kampus yang bagus. Kenapa saya bertanya itu, Dr. Enha? Karena semenjak saya lihat 3 minggu terakhir kok nggak ada aktivitas. Kita trigger. Karena saya senang membaca tulisan-tulisannya mahasiswa tersebut. Itu yang kedua itu menarik.
Saya malah berpikir gini, Om Eko, bisa kita membuat semacam apa ya, potret kampus mana yang aktif di dunia lah ya, atau di Indonesia aktif Itu oleh di LinkedIn. ya, itu oleh PT Momentum Teknodata Swasta bisa dilakukan. Oke, itu Nanti kampus mana yang paling aktif mahasiswanya. Ya. Nanti kita kasih urutannya bagi analisis kampus ini, kampus ini, kampus ini. Nah, nanti unsur nomor berapa ya? Bisa buat peringkat itu, Bisa. keren itu buat peringkat apa ya istilahnya kalau di ya, kadang bibliometrik gitu. Bibliometrik itu memotret kampus mana yang aktivitas di digitalnya bagus. Itu udah ada nih. Wah, boleh itu, keren itu. Ada yang bagus itu. Itulah tadi kenapa Ya. peduli. Yang ketiga, Dr. Ena. Jadi kepedulian kampus terhadap LinkedIn mahasiswa itu mempengaruhi daya saing lulusan dan reputasi institusi. Jelas gitu ya. Ini kan sudah tak terbantahkan ini kan, mempengaruhi daya saing. Ya kan? Kan hampir beberapa kampus yang mungkin yang belum buka jurusan akhirnya buka kan karena permintaan tinggi kan. Di industri tinggi permintaannya, akhirnya buka jurusan ini. Nah, di situ peran kampus harus peduli. Jangan hanya buka jurusannya doang. Nah, ini Dr. Hena ya. Buka apa tidak di maintenance? Buka lulusannya biarkan. Dibiarkan. Dan ini hubungannya dengan itu ya, yang ketiga ini. Apa dampaknya bagi lulusan secara kolektif dengan keaktifan atau ketidakaktifan di LinkedIn? Apa dampaknya bagi lulusan secara kolektif? Ini pertanyaan sangat tajam sekali. Iya, ini yang sama tadi. Ini berat ya, ini berat. yang insight alumni. Alumni. Oke, apa dampaknya bagi lulusan secara kolektif? Ya. Itu yang pertama. Ya. Terbentuknya persepsi kualitas alumni secara menyeluruh. Ya, Jadi kerja di mana? karena tadi konteksnya kolektif, maka juga sebenarnya juga menyeluruh, Holistik. holistik. Jadi enggak per jurusan lagi, enggak per fakultas lagi. Mungkin kampus A itu bagus ketika di fakultas A misalkan. Ya. Begitu di fakultas B kurang. Nah, di sini kalau kolektif maka tadi harus kembali yang pertanyaan kedua tadi ya. Dievaluasi itu Dr. Hena agar kolektifnya bagus juga gitu loh. Ya, bukan Ya, artinya saling mengangkat ya. Artinya karena kolektif ya sesama alumni ya saling menggeret istilahnya ya kalau istilah jejaring itu ya. Ya. Yang mungkin karena dia aktif di LinkedIn, kok kamu belum kerja sih? Nah, misalnya gitu ya. Kan saling sini aja nih ada kerjaan nih sama alumni satunya ya, yang sudah sukses atau mungkin yang sudah kerja lah, ngasih informasi gitu ya. Salah satunya itu ya dampaknya ya. Nah, dan juga mungkin membangun reputasi di dunia maya gitu ya, di LinkedIn artinya. dunia perekrutan karyawan. Jadi memang dampak lulusan secara kolektif itu kan meningkatkan peluang kolektif juga di mata industri dan perekrut. Artinya gini, ini anak, ini mahasiswa lulusan dari kampus Unsur misalkan, dia itu kan bagus mungkin di teknologi informasi atau informatika. Ya. Maka mungkin biar dia nyatu gitu ya, nyatu. Karena kalau sesama satu alma mater kadang kan lebih enak ya berkomunikasi ya. Nah itu juga akhirnya perekrut juga mencarikan yang alma mater ya. meskipun bukan dari informatika loh. Ya, dia butuh misalkan keuangan, berarti ngambil dari fakultas ekonomi dan bisnis misalkan, ada ya BP ya. Ada. Nah, tetapi sesama dari Unsur misalkan, atau sama dari UI, sesama dari misalkan UGM dan lain-lain. Dan yang ketiga itu adalah menguatkan jejaring alumni sebagai aset institusional. Jadi sebetulnya alumni itu aset. Pertanyaan saya Dr. Edha. Nah, dikasih pertanyaan dong. Ya, memang. Seberapa besar aset alumni yang dikelola oleh kampus secara umum?
bingung juga yang ngukurnya kan. Iya juga. Cuma punya data dokumentasi, data registrasi, kita sudah ngusul sekian ratus ribu. Terus untuk apa itu? Nah. Sudah dianalisa belum? Nah. Bahkan kampus mungkin tidak tahu Iya. rekam jejak dia pernah kerja di mana dan di mana kan. Emang alumni memberikan informasi kepada kampus kan tidak. Nah tapi ketika kampus kemudian melihat LinkedIn sebagai sebuah aset, nah di sini paling penting, maka akan menjadi nilai yang sangat berharga itu. Ya, Gitu. Itu yang Gitu, ya. sebagai penutup yang namanya data is oil. Ya. Data adalah The new oil. the new oil. Ya. The new oil. Jadi harus kita olah gitu ya, Ya. untuk menentukan rekomendasi macam-macam ya. Pimpinan harus tahu ini ya. Betul sekali. Oke, terima kasih Om Eko di Siap. seri kedua ya, telah kita kupas tuntas ya. Kita nanti akan masuk ke seri selanjutnya ketiga. Ada berapa seri nanti? Oh, ada sekitar 13 ya. Masya Allah. Khusus LinkedIn. Ini saya harus dikasih minum yang seger-seger nih. Oke, ya. Siap ya. Ini kru ini siapkan ya. Terima kasih Om Eko di Oke. yang singkat yang kedua. Bagian kedua ya. Oke, Siap. thank you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.